Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar kelas 11, pada video kali ini kita akan belajar bab 5, yaitu masa kejayaan Islam. Silakan diperhatikan dan dipelajari dengan baik-baik video berikut ini. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga adalah periode modern, yaitu dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang, yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi dan integritas 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Dan yang kedua, fase disintegrasi, yaitu 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Dan periode kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran 1250 Masehi sampai 1500 Masehi, dan 2 fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 Masehi sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Yang dimaksud dengan 3 kerajaan besar di sini adalah kerajaan Mughal di India, Safavid di Persia, dan Turki Utsmani yang ada di Turki. Periode yang ketiga adalah periode modern dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang atau seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam.
Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada waktu itu terdapat dua kekhalifahan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus, kemudian berpindah ke Andalusia atau Spanyol, dan kedua ada Kekhalifahan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa itu meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan militer. Sedangkan perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa itu meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dan berikut ini adalah faktor internal yang menyebabkan Daulah Umayyah maupun Daulah Abbasiyah berkembang. Faktor internalnya adalah 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Adapun yang menjadi faktor eksternalnya adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Sebagai contoh adalah pengaruh Persia dan Yunani yang banyak berjasa dalam ilmu pemerintahan dan perkembangan ilmu filsafat serta sastra. Adapun faktor yang kedua adalah gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan sangat giat. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama pada masa periode klasik. Sebagai contoh adalah 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran maupun hadis secara maksimal, karena kita tahu bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menyuruh kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Sebagai contoh, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Faktor yang ketiga adalah mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani, maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan ulama bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, serta lain-lain. Dan faktor yang terakhir adalah
ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga dipahami dan bisa bermanfaat. Kita akan berjumpa pada video berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.